Berdasarkan kondisi alam dan geografisnya, Indonesia banyak menghadapi bencana alam di masa sebelumnya, terutama setelah bencana tsunami yang menyebabkan kerusakan besar di Banda Aceh pada tahun 2004 silam. Hal ini mengingatkan untuk perlu adanya tindakan prabencana mitigasi, pencegahan, dan persiapan menghadapi bencana alam yang akan terjadi di masa yang akan datang. Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia pada tahun 2013, terdapat 205 juta jiwa penduduk Indonesia yang tinggal di daerah rawan bencana. Peningkatan jumlah penduduk yang disertai dengan peletakan pemukiman yang tidak terkendali dan tertata dengan baik, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan keamanan yang kurang, serta tingginya perkembangan teknologi menimbulkan potensi terjadinya bencana. Maka dari itu, keterlibatan banyak pihak dan sektor lain dalam penanggulangan bencana itu sangat penting. Efektivitas penyelenggaraan, penanggulangan atau mitigasi bencana membutuhkan perkuatan komitmen nasional dengan menyelaraskan tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan atau mitigasi bencana. Penguatan komitmen ini juga diimplementasikan dengan penguatan kerangka hukum. Salah satu bagian penting dalam penanggulangan dan mitigasi bencana ini adalah pada sektor pendidikan formal dan sektor ketahanan pangan. Pada sektor ketahanan pangan, pemerintah ataupun Kementerian Pertanian menjamin setiap korban bencana mendapatkan cukup makanan yang layak untuk dikonsumsi. Di samping itu juga memperhatikan kelompok rentan akan pangan seperti bayi, ibu hamil, dan lansia. Pada sektor pendidikan formal, mitigasi bencana dilaksanakan atau berperan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam upaya mengurangi risiko bencana. Melalui sektor ini juga, maka pengetahuan tentang mitigasi bencana dapat diberikan secara intensif oleh pendidik. National Institute of Emergency Management atau NIEM bertugas sebagai organisasi sentral dalam pelatihan manajemen bencana, riset kebijakan, dan penasehat. NIM sendiri didirikan pada tahun 2010 yang desain untuk pelatihan manajemen bencana bagi pegawai-pegawai pemerintah. Menurut Yana 2013, pemerintah Tiongkok meningkatkan kapasitas secara komprehensif dari manajemen risiko bencana pada level masyarakat, seperti pemerintah Tiongkok melakukan integrasi kegiatan pengurangan dampak bencana berbasis masyarakat dilakukan dalam rencana pembangunan nasional. Kemudian menerapkan proyek pengurangan dampak bencana berbasis masyarakat berskala besar, seperti pembangunan tempat perlindungan darurat, perbaikan perubahan yang berisiko tinggi, penguatan bangunan sekolah, dan perlindungan air minum bagi wilayah di pedesaan. Habitus kesiapsiagaan masyarakat Jepang terhadap bencana atau Japanese People Disaster Prepared Habitus. Pencegahan bencana di Jepang. Tanggal 1 September setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pencegahan Bencana atau Bosai no Hi sebagai salah satu konsekuensi diterapkannya Disaster Countermeasures Basic ACT, di mana dilaksanakan berbagai kegiatan pengurangan risiko bencana, termasuk latihan menghadapi bencana. Menurut Heisei 25 Nendo Sogo Bosai Tunren Toiko 2013, disebutkan pelaksanaan latihan menghadapi bencana yaitu 1. Mengimplementasikan fungsi evaluasi jaringan dan lembaga terkait bencana, memverifikasi efektivitasnya, serta memfasilitasi kerjasama antar lembaga tersebut. 2. Menemukan tantangan dan kelemahan dalam rancangan pencegahan bencana yang mungkin muncul selama pelaksanaan latihan, serta merencanakan perbaikan berkelanjutan dari rancangan tersebut. Ketiga, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga akan bencana sehingga warga akan mampu berpikir mengenai apa yang harus saya lakukan ketika bencana terjadi, serta mampu mengambil tindakan respon dengan tepat. Keempat, menjadi media pengembangan diri dan pembelajaran mandiri bagi warga terkait kebencanaan. Menurut kasus yang terjadi pada bencana gempa bumi besar Jepang Timur pada tanggal 11 Maret 2011, dilaporkan bahwa seluruh siswa-siswa SD dan SMP yang saat itu berada di sekolah masing-masing berhasil menyelamatkan diri mereka. Bahkan, siswa SMP Kamaishi Timur turut membantu siswa-siswa sekolah dasar di sekitarnya untuk mengevakuasi ke tempat yang lebih aman. Dari total 2.924 orang siswa SD dan SMP di kota Kamaishi, hanya 5 orang yang menjadi korban, dan dari 5 orang tersebut, 4 orang diantaranya adalah mereka yang tidak masuk sekolah atau mereka yang meninggalkan sekolah lebih dahulu, dan 1 orang lainnya diketahui hilang tersapu tsunami setelah pulang berkumpul bersama keluarganya. The Asahi Shimbun 2011. Informasi baik ini kemudian tersebar ke seluruh Jepang dan disebut sebagai The Miracle of Kamaishi. Para siswa tersebut menyatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut mereka ambil berkat pengetahuan yang mereka peroleh dari pendidikan kebencanaan melalui latihan menghadapi bencana yang mereka ikuti di sekolahnya.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan kebencanaan dapat lahir dari pendidikan kebencanaan, yang pada akhirnya melahirkan praktik kesiapsiagaan yang sampai saat ini masih menjadi topik penting dalam kesiapsiagaan secara umum, di samping praktik respon dan rekonstruksi. Program Prevention of Malnutrition in Disaster. Program ini merupakan salah satu intervensi klaster lain dalam mendukung pelayanan gizi. Tujuan dari program ini yaitu yang pertama, membantu sasaran dalam langkah perlindungan terhadap dampak dari bencana yang bisa saja terjadi secara tiba-tiba. Yang kedua, yaitu membantu relawan dan klaster dalam upaya pengendalian dan penanggulangan dampak bencana. Yang ketiga, yaitu membantu pemerintah dalam pencegahan dan upaya pembuatan kebijakan tentang peraturan undang-undang tentang kebencanaan. Yang adapun sasaran dari program ini yaitu yang pertama yaitu terdiri dari siswa dan mahasiswa, yang kedua yaitu masyarakat di sekitar daerah bencana, yang ketiga itu relawan bencana, yang keempat adalah pemerintah sebagai pengampu kebijakan. Kami memiliki 3 klaster yang dibahas di sini. Yang pertama adalah klaster dari pendidikan dari Kemendikbud. Indonesia bisa menjadikan Jepang sebagai contoh dalam menghadapi bencana dengan memasukkan kurikulum pelajaran bencana pada pendidikan formal. Dalam meningkatkan pelayanan gizinya, pemerintah juga bisa bekerja sama dengan BNPB dan menerapkan beberapa program dan pelajaran di sekolah, misalnya dengan diajarkannya bagaimana mengevakuasi diri sendiri saat terjadi bencana. Dalam konteks gizi, persiapkan juga hal-hal yang penting, misalnya berupa tas darurat yang diisi dengan makanan instan dan obat-obatan yang diperlukan pada saat terjadinya bencana. Klaster ini juga memiliki peranan dalam pengenalan berbagai makanan yang bisa digunakan pada kondisi darurat. Selanjutnya yaitu klaster keamanan pangan dari militer atau TNI. Intervensi dari klaster ini berkaitan dengan penyaluran dan distribusi pangan untuk bisa sampai ke tempat terjadinya bencana. Klaster ini penting dilakukan pada saat bencana karena bahan pangan harus terjaga keamanannya dari tempat didapatkannya hingga ke tempat bencana. Selain itu, dilakukan yaitu dengan pemeriksaan produk pangan yang datang di area bencana, apakah sudah memenuhi syarat dan ketentuan makanan bencana atau belum. Selanjutnya yaitu klaster ketahanan pangan dari Kementerian Pertanian. Klaster ini berfokus pada pemenuhan pangan saat terjadinya bencana, mulai dari pangan pokok hingga pangan-pangan instan yang dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana. Klaster ini juga harus terus memantau pasokan tiap bahan makanan apakah masih tersedia ataupun tidak. Secara umum, klaster ini berkolerasi dengan klaster keamanan pangan untuk memastikan makanan yang aman dan sehat untuk korban bencana. Selanjutnya yaitu program yang kami ajukan adalah Prevention of Malnutrition in Disaster atau PMD. Nah, deskripsi program ini yaitu program ini merupakan penggabungan dari 3 klaster, yaitu klaster pendidikan, klaster keamanan pangan, dan klaster ketahanan pangan. Dengan membuat suatu kurikulum dengan metode pendidikan yang berisi informasi kedaruratan bencana, makanan dan minuman pada kondisi darurat bencana, cara perolehan pangan saat bencana, cara mengenali makanan yang baik digunakan saat bencana, cara pembuatan dapur umum saat bencana, dan mekanisme distribusi dari pangan yang aman dan sehat saat terjadinya bencana. Yang diharapkan program ini dapat memberikan pengetahuan pada sasaran mengenai pencegahan gizi buruk saat kondisi darurat bencana. Selanjutnya yaitu mekanisme program. Metode yang digunakan yaitu dengan menambahkan pendidikan gizi dan pangan saat bencana pada kurikulum sekolah formal dan pendidikan serta pelatihan pada masyarakat. Dan di akhir pembelajaran, setiap sasaran akan dievaluasi dengan simulasi bencana serta keikutsertaan menjadi relawan pada saat terjadinya bencana, disesuaikan dengan jenjang umur.